Pada siang hari ini, kami dari Polres Metro Jakarta Barat akan menyampaikan press release terkait dengan pengungkapan kasus penyalahgunaan narkotika, di mana peristiwa itu terjadi pada hari Jumat kemarin, tanggal 5 Januari 2024, sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat. Tepatnya di Jalan Daan Mogot, Kelurahan Jelambar, Kecamatan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Di mana dalam pengungkapan tindak pidana penyalahgunaan narkotika ini, penyidik berhasil mengamankan 2 orang tersangka atas nama SAR alias Stephen yang beralamat di Kepaduri, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Dan yang kedua atas nama R alias Dede bin S yang beralamat di Kampung Salo, Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat. Hasil pengamatan, hasil observasi yang dilakukan mengarah kepada 1 orang yang sudah dicurigai dan sudah dipantau lama atas nama R, dan diketahui R pada hari kejadian melakukan transaksi narkoba dengan menjual narkotika jenis sabu kepada S atau Stephen di wilayah Kelurahan Kedaung Kaliangke, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Melihat terjadi transaksi, kemudian karena tersangka S langsung menaiki kendaraan, kemudian dilakukan upaya pengejaran oleh petugas Polsek Tamboran. Di dalam proses pengejaran, penyidik ataupun petugas berhasil menghentikan kendaraan yang bersangkutan di sekitaran Jalan Daan Mogot, tepatnya di perumahan Casa Jardin. Ketika mengetahui hal tersebut, pengemudi yang akhirnya diketahui atas nama S ini berupaya untuk melarikan diri. Karena situasi padat, yang bersangkutan membanting setirnya ke arah kanan dan sempat menabrak 2 pengemudi sepeda motor di sekitar TKP pertama. Penyidik baru mengetahui setelah penumpang yang sebelah kiri membuka kaca pintu dan sambil berteriak mengatakan yang bersangkutan adalah saudara SJ atau Saiful Jamil. Karena situasi sudah cukup krodit saat itu, penyidik berupaya untuk secepatnya mengamankan orang yang ada di mobil itu. Penyidik menemukan sedotan yang diduga sebagai alat hisap narkotika dan klip plastik yang dalam kondisi terlipat dan sudah dibakar. Dari bukti ini, penyidik melakukan tes urin terhadap pengemudi atas nama S ini, dan hasilnya positif, mengandung amfetamin dan metamfetamin. Saudara SJ, penyidik juga melakukan tes urin dan hasilnya negatif. Terus terang, saya merasa tidak punya salah, saya merasa tidak punya dosa. Tiba-tiba ada motor sebelah kiri nyuruh saya berhenti, tapi dengan cara yang tidak baik gitu ya. Jadi saya otomatis refleksi sebenarnya gitu. Akhirnya saya tiba-tiba berpikir, walaupun memang sempat yang memberhentikan saya itu sudah menjelaskan polisi, tapi saya tidak begitu percaya gitu kan. Masa polisi seperti ini itu urusannya apa dengan saya gitu, sedangkan semua perlengkapan lengkap ya kan, plat nomor aman gitu kan, saya juga nggak ada narkoba, nggak ada apa gitu, jadi saya takut. Nah, saya di situ justru cari perlindungan, mau cari kantor polisi karena yang ngegedor saya ngaku polisi. Di situ saya makanya saya jerit, saya bilang, akhirnya saya berpikiran negatif. Saya mohon maaf banget kepada tim dari Polsek Tambora yang saya tiba-tiba udah berpikir negatif. Saya pikir begal,
Makanya saya teriak-teriak, begal tolong ini Saiful Jamil, sampai teriak begitu, meyakinkan masyarakat bahwa saya berada dalam keadaan lagi lagi minta tolong gitu. Itu aja sih mungkin salah satu alasan saya kenapa saya terus melaju, karena saya lagi mau cari kantor polisi. Saking takutnya, padahal saya ingat gitu bahwa di ujung jalan tuh ada Polres yang begitu bagus, ada masjidnya, tapi begitu kondisi pada saat itu saya ngeblank gitu. Jadi saya cari perlindungan seperti itu. Karena saya tidak ada curiga kepada asisten saya. Makanya saya sempat curiganya kok asisten saya ini lama banget. Jadi saya juga sempat nggak percaya kalau ternyata asisten pribadi saya dia salah satu pemakai narkoba. Asistennya positif, Bang. Itu seperti apa, Bang? Maksudnya pasti kan King Saiful juga mengetahui sosok asisten tersebut gitu loh. Saya belum bisa komen tentang tapi yang jelas King Saiful Jamil tidak bersalah. Tahu saya sih ya anaknya baik, penurut ya. Ya, penurut. Saya juga belum tahu dia dapatnya dia apa namanya itu rekomendasi dari siapa gitu. Saya juga nggak tahu. King Saiful Jamil tidak bersalah. Oke? Gitu aja. Yakin tidak bersalah ya? Untuk negatif. Negatif ya. Siap seperti itu. Alhamdulillah, atas izin Allah, saya dari mulai kecil sampai usia saya sekarang tidak pernah yang namanya menyentuh narkoba. Sedikit pun, setetes pun, seapapun tidak pernah di dalam tubuh saya. Dan saya akan siap mendukung Kepolisian Republik Indonesia untuk memberantas narkoba. Kronologi gini, saya ini mau meeting tadinya sore sama manajemen artis saya, ada abang saya, Bang Sam, Mary Hana, ada Citra, juga mau Bang Raja. Tiba-tiba asisten saya ini melihat waktu begitu luang, dia bilang, Bang gimana sebelum kita ke tempat meeting, ke tempat ibu saya dulu, dia bilang begitu. Ini kan ada perlengkapan di rumah nih, ada panci, ada penggorengan nggak kepake, ada pada mubazir bekarat, ini buat ibu saya. Nah ngedengar kata ibu kan saya merasa terenyuh kan. Dan saya juga melihat asisten saya ini nih, selama kerja sama saya ini tidak pernah mengecewakan. Dia benar-benar orang yang jujur, ya orang yang tulus. Makanya saya nggak nyangka kalau dia terlibat narkoba gitu kan. Nah tiba-tiba ya udah akhirnya nyampe depan gang rumahnya. Nah dia selalu bilang kalau rumahnya tuh jauh, nggak bisa dijangkau dengan mobil, dia gangan kecil. Ya udah akhirnya saya dropin dia di situ, di tempat biasa saya dropin. Nah saya tunggu di masjid, gitu di masjid. Itu jam 2 siang, jam 2 siang. Saya tungguin kok sampai jam 3 lama banget ini ngedrop panci penggorengan gitu. Tapi saya sama sekali nggak ada berpikir negatif kalau dia itu sedang melakukan hal-hal yang melanggar hukum gitu. Jadi setelah dia udah nyampe jam 3 saya ingat banget tuh, karena saya di situ saya wudhu, rencana mau sholat di daerah Jakarta Barat. Tiba-tiba di perjalanannya itu ada teman-teman dari kepolisian yang menyuruh saya stop. Situlah kejadiannya seperti itu. Enggak sih kayaknya, alhamdulillah enggak diseret. Ya mungkin karena saya mau pertahankan diri ya. Takutnya ya bukan polisi, itu aja sih yang saya khawatir. Ternyata begitu saya nyampe sini ada tulisan Polsek Tambora, saya baru tenang. Alhamdulillah benar ini polisi. Saya tadi berpikir wah saya mau dibawa kemana nih. Wah udah berpikir wah kayaknya saya bakal dibunuh gitu kan. Soalnya ya karena bapak polisinya nggak pakai seragam, pakai baju preman gitu, itu yang bikin saya akhirnya agak sedikit curiga gitu. Pokoknya saya nggak tahu kalau si asisten saya ini terlibat narkoba, nggak tahu, itu aja sih. Enggak. Saya justru fokusnya yang ngejar-ngejar gitu, begal, saya bilang begitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.